Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya karena ada banyak yang minta aku buat ngefancast para pemain film Mencuri Raden Saleh ke universe-nya Bumi Langit. Kira-kira mereka cocok jadi siapa? Di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang Angga Yunanda, Iqbal Ramadan, dan juga Umay Shahab. Sekarang tinggal sisa-sisa karakter yang lainnya. Ada banyak para pemain di film Mencuri Raden Saleh ya. Kita langsung aja ke Ari Irham alias Tuk Tuk ya. Untuk karakter ini dari sejak lama aku udah mikir kayaknya asik kalau dia jadi salah satu jagoan remaja dalam kelompok Patriot Taruna. Artinya dia gabung sama Virgo. Dia gabung sama Kalong menjadi salah satu anggota dari kelompok Patriot Taruna yang isinya jagoan-jagoan remaja. Dan yang paling asik adalah karakter Agni. Agni ini adalah superhero remaja yang bisa menembakkan api dari tangannya. Dan dia ini sohibnya Kalong. Dia sohibnya Kalong, sahabatnya Kalong. Di mana ada Kalong, di situ ada Agni. Mereka sering partneran bareng. Dan siapapun yang jadi Kalong, kalau di video sebelumnya aku mikir Kalong itu cocoknya antara Iqbal Ramadan atau Umay Shahab karena mereka udah ngetis di film Mencuri Raden Saleh ya. Ada adegan di mana Iqbal Ramadan sama Umay Shahab ini ngobrol tentang superhero di malam, terus salah satu dari mereka nyebut Kalong. Jadi kayaknya tisnya memang salah satu dari mereka jadi Kalong. Kalau yang jadi Kalong memang antara Iqbal Ramadan atau Umay Shahab, siapa yang paling cocok untuk jadi Agni, sahabatnya Kalong, selain Ari Irham? Kita bisa ngebayangin Ari Irham partneran sama Iqbal Ramadan dan juga Ari Irham sama Umay Shahab. Chemistry antara Ari Irham sama Umay Shahab di film Mencuri Raden Saleh sebagai kakak adik Tuk Tuk sama Gofar itu bagus banget dan jujur itu salah satu elemen yang aku suka dari film Mencuri Raden Saleh. Aku suka banget chemistry kakak beradik ini, dua karakter ini itu favoritku banget. Yang lain banyak yang suka chemistry bromance antara Iqbal sama Angga, tapi favoritku justru Tutuk sama Gofar. Mereka berdua asik banget gitu kan. Dan ya, aku pengen kalau memang Umay jadi Kalong, aku pengen Ari Irham jadi Agni. Karena chemistry-nya pasti bakalan bagus banget. Kalau bukan Agni, aku pengen Ari Irham jadi salah satu musuh di era Jawara, eranya si Buta dari Gua Hantu. Ada satu karakter yang aku langsung kepikiran banget, yaitu Bambang Priyadi. Bambang Priyadi ini adalah karakter yang dideskripsikan ganteng, cerdas, terpelajar, tapi dia juga licik, jahat, dan manipulatif. Dia adalah musuhnya si Buta dari Gua Hantu di komik Misteri di Borobudur. Komiknya baru aja terbit kemarin ya, si Buta dari Gua Hantu Misteri di Borobudur. Dia jago bela diri, cuman ya itu, dia ada di sisi karakter yang jahat dan juga manipulatif. Dan dia adalah mantan kekasihnya Selendang Mayang. Siapa kira-kira yang paling cocok jadi Selendang Mayang? Pikiranku langsung ke Agni Nihak. Oke, gini, mungkin antara Ari Irham atau Agni Nihak kita masih belum pernah lihat mereka main bareng, chemistry-nya seperti apa. Kalau di film Mencuri Raden Saleh mereka kan nggak terlalu banyak interaksi ya, nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman untuk Selendang Mayang aku langsung fokus ke Agni Nihak. Kenapa? Karena Agni Nihak ini gila men. Dia itu jago bela diri, dia jago bela diri. Dan kalau kita bicara tentang aktor-aktor siapa yang paling dipengenin banyak orang buat gabung ke Bumi Langit, Agni Nihak itu level yang paling banyak diomongin sama orang. Ada banyak banget yang pengen Agni Nihak gabung ke Bumi Langit. Agni Nihak ini udah jadi Sri Kandi di film Gatot Kaca ya kan. Dia juga udah jadi Rara Murni di film Wiro Sableng. Kenapa nggak sekalian aja masukin dia ke universe-nya Bumi Langit, ya nggak sih? Dan kalau universe-nya Bumi Langit, aku paling pengen Agni Nihak ini jadi seorang pendekar silat yang kuat. Karena itu daya tarik utamanya Agni Nihak, men. Dia jago berantem gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatkan secara langsung? Apalagi kalau si Buta dari Gua Hantunya itu Iko Uwais. Men, bayangkan film pertarungan antara mereka karena Selendang Mayang ini adalah salah satu musuhnya si Buta dari Gua Hantu. Dia jago silat, dia jago ilmu tangan kosong ya, dia mengendalikan kekuatan selendang, dan dia adalah mantan kekasihnya Bambang Priyadi. Selain itu, Selendang Mayang ini sebenarnya adalah karakter yang patah hati. Jadi motif utamanya dia di cerita itu adalah untuk membalas rasa sakit hatinya kepada Bambang Priyadi. Dan jujur, aku pengen ngelihat sisi itu dari Agni Nihak. Karena kemarin kita udah ngelihat
gimana Agni Nihak sebagai perempuan yang bucin sama pacarnya di film Mencuri Raden Saleh ya. Kita udah ngelihat sisi-sisi dia yang cute dan manja. Jadi aku pengen ngelihat sisinya dia yang patah hati, yang merana, balas dendam, sakit hati sama Bambang Priadi. Dan nggak lupa juga dia adalah karakter yang kuat juga. Selendang Mayang itu super sakti. Jadi menurutku, ya aku langsung kepikiran sama Agni Nihak untuk karakter yang satu ini. Kalau bukan Selendang Mayang, mungkin ini adalah salah satu fancast yang populer juga. Ada banyak juga yang pengen Agni Nihak menjadi Sri Asih versi Rengganis. Jadi kalau dalam komiknya ya, Sri Asih itu di generasi yang terbaru ada dua, yaitu Alana dan juga Rengganis. Yang ini udah diperankan sama Pevita Pierce. Alana udah diperankan Pevita Pierce. Yang Rengganis masih belum muncul. Dan banyak banget yang nge-fancast Agni Nihak buat memerankan ini. Karena Agni Nihak jago banget berantemnya ya. Dan jujur aku setuju sih. Agni Nihak jadi Sri Asih Rengganis. Nanti barengan sama Sri Asih Pevita Pierce. Itu keren banget. Itu keren banget kayaknya sih. Selanjutnya Rachel Amanda yang jadi Vela di film Mencuri Raden Saleh ya. Di film Mencuri Raden Saleh dia bener-bener jadi tokoh yang girl boss banget kan, dingin. Jadi aku pengen lihat Rachel Amanda kayak gitu lagi. Kalau di Bumi Langit, aku pengen dia jadi tokoh jagoan yang superhero yang kuat, yang bener-bener presence-nya dia itu bener-bener bikin orang takut gitu kan, bikin orang gemeteran. Dan karakter yang bagus menurutku adalah kenapa nggak sekalian aja kasih dia karakter Godam. Kalau di komik itu ada karakter Godam perempuan, namanya adalah Ayu. Dia adalah Godam di generasi yang terbaru setelah Awang. Jadi bisa dibilang dia adalah juniornya Awang ya. Dia itu adalah seorang pramusaji dalam sebuah kafe yang akhirnya ditakdirkan untuk memiliki cincin Godam. Dan ya, bayangin Rachel Amanda berperan sebagai karakter cewek yang kuat dan ditakuti banyak orang, girl boss lagi. Aku pengen lihat itu lagi sih. Kalau bukan itu, aku kepikiran sama karakter pendekar lagi. Pendekar silat di zaman kolonial Belanda. Dia adalah Vidya Astari, partnernya Saka, yang sebelumnya aku fancastin Saka itu adalah Iqbal Ramadan. Vidya Astari ini adalah seorang pendekar yang kuat, yang sakti, tapi dia adalah pendekar yang baru turun gunung dan sifatnya ini masih naif dan polos, gampang dibohongi orang, gampang dikendalikan sama orang. Meskipun karakternya bukan girl boss, tapi ya ngelihat sisi lain Rachel Amanda yang seperti itu juga kayaknya menarik juga ya nggak sih? Dia juga ahli pedang, Vidya Astari itu ahli pedang, dia menggunakan pedang bernama pedang Naga Sasra. Jadi bayangin karakter ini untuk main silat dengan jurus pedang. Lalu selanjutnya Ganindra Bimo dan Andrea Dian Bimo yang di film Mencuri Raden Saleh mereka berperan sebagai dua orang polisi ya. Dan kalau dua orang polisi aku langsung kepikirannya ke Bayangkara sih. Karena Bayangkara itu tentara, mereka pegang senjata juga. Dari fisiknya Andrea Dian kemarin adegan berantemnya di film Mencuri Raden Saleh aku suka banget. Dan Ganindra Bimo adegan fightingnya kita nggak usah ragukan lagi kan. Kita udah sering lihat dia adegan fighting. Jadi buat dua karakter ini untuk menjadi sepasang tentara Bayangkara itu bakalan keren banget, pegang senjata dan segala macam ya. Kalau bukan mereka, jadikan aja karakter villain, super villain, musuh gitu kan. Karena di Bumi Langit itu ada karakter musuh yang namanya Matutu. Dan ini sebenarnya udah fancastku sejak lama. Aku pengen banget lihat Ganindra Bimo menjadi Matutu. Dari fisik-fisiknya udah pas banget kan. Matutu juga mukanya agak bule kalau di komiknya. Jadi Ganindra Bimo sesuai banget kan. Dan kenapa nggak sekalian aja bikin Matutu ini menjadi karakter yang sepasang. Ada Matutu pria dan ada Matutu wanita. Kenapa enggak ya kan? Bagus-bagus aja kalau menurutku sih. Dan menurutku kalau mau dibikin dua orang itu, kalau yang satunya itu Ganindra Bimo, yang satunya cocoknya ya Andrea Dian Bimo sekalian. Bayangin mereka jadi Matutu pria dan Matutu wanita buat ngeroyok Sri Asih. Karena Matutu ini musuhnya Sri Asih. Itu bakal seru banget men. Selanjutnya Tio Pakusadewo. Kalau untuk aktor ini aku langsung kepikiran kepala mafia sih. Dan kepala mafia di tempat Bumi Langit ada banyak ya. Yang aku kepikiran dan paling aku pengen masuk itu sebenarnya sih Serigala Hitam. Musuhnya Sri Asih ya. Salah satu musuh bebuyutannya Sri Asih karena dia muncul beberapa kali. Dan ya, Tio Pakusadewo sebagai kepala mafia kelompok Serigala Hitam menurutku cocok. Atau kalau enggak, mungkin sebagai salah satu jagoan yang sudah pensiun
Karena kalau di komiknya Maza itu kan ada dua Maza ya. Maza generasi baru dan Maza generasi sebelumnya yang udah pensiun. Yang akhirnya menjadi mentor untuk Maza di generasi sekarang. Itu menurutku mungkin banget buat dimunculkan kan. Karena nggak semua jagoan di generasi sebelumnya kayaknya udah mati. Harus ada banget yang masih hidup gitu kan dari generasi sebelumnya. Mungkin mayoritas dari mereka memang sudah mati dalam pertempuran besar, tapi aku yakin setidaknya ada satu atau dua yang masih hidup dan masih bertahan. Dan kalau jagoan generasi sebelumnya menurutku diperankan sama Tio Pakusadewo juga cocok-cocok aja. Tio Pakusadewo sebelumnya pernah nyaris main film Gundala sebagai tokoh Gundala senior di filmnya Rencana yang dibuat oleh Charles Ghazali yang akhirnya filmnya tidak jadi dibuat dan tidak di-approve oleh Bumi Langit waktu itu. Dan ya, Tio Pakusadewo sebagai jagoan senior menurutku bagus. Lalu selanjutnya Muhammad Khan. Dia main jadi karakter yang nyebelin banget di film Mencuri Raden Saleh ya. Ini aktor yang bagus dan jujur aku nggak kepikiran sama sekali dia cocok jadi siapa. Kayaknya harusnya jadi karakter Ori deh. Ada banyak karakter original yang di film Bumi Langit ada, tapi di komiknya nggak ada ya kan. Jadi Muhammad Khan kayaknya cocok jadi salah satu karakter Ori yang belum pernah ada di komiknya. Terus selanjutnya Reza Hilman. Waduh, Reza Hilman ini salah satu stuntman favoritku yang sekarang namanya udah naik daun. Dia udah mulai main beberapa film sekarang kan. Di Band dan Jody ada, di Mencuri Raden Saleh ada, dan dia disukai sama banyak orang juga aku lihat. So, Sena Wijaya, how about Sena Wijaya? Sena Wijaya ini adalah fans superhero bisa dibilang. Dia ngefans banget sama para superhero. Dia ngefans sama Godam, ngefans sama Sri Asih, Gundala gitu kan. Dan saking ngefansnya, dia sampai tahu semua kelemahan dari para superhero ini. Dia tahu kelemahannya Godam, dia tahu kelemahan Gundala, tahu kelemahan Tira, Sri Asih, semuanya. Dan akhirnya, dia jatuh ke kubu yang jahat dan melawan Godam, menjadi musuhnya Godam. Itu karakter yang menarik, salah satu karakter favoritku di Bumi Langit. Reza Hilman kayaknya cocok buat itu sih. Apalagi buat jadi musuhnya Godam, karakter ini harus diperankan sama orang yang benar-benar bisa bertarung dengan kuat gitu kan. Dan Reza Hilman kita udah tahu track recordnya dia bertarungnya bagus banget, dia bakalan bagus buat meranin karakter ini. Selanjutnya, Atika Hasyolan, men. Aku pengen dia meranin karakter pendekar sih. Mungkin Selendang Biru di komik Mandala, dia adalah salah satu bisa dibilang musuh, temen, partner, anti-hero, apapun lah sebutannya. Dia Selendang Biru adalah, kalau nggak salah, dia salah satu karakter yang ikut memperebutkan golok setan waktu itu di komiknya. Aku lupa ingat, aku udah lama banget nggak baca Mandala. Dan ya, Selendang Biru salah satu tokoh yang ikut memperebutkan itu. Dia adalah pendekar sakti yang sama kayak Selendang Mayang, dia juga menggunakan selendang. Kalau bukan Selendang Biru, gimana kalau salah satu titisan dari Sri Asih? Jadi gini, di film Sri Asih kemarin, kita tahu kalau ada Sri Asih Nani Wijaya di tahun 50-an, itu diperankan oleh Najwa Shihab. Sementara Sri Asih generasi sekarang, itu Alana, diperankan oleh Pevita Pierce. Dari tahun 50-an sampai tahun 2022, ini jaraknya lumayan jauh. Pikiranku bilang kayaknya ada satu orang di tengah-tengah mereka. Ada satu titisan Sri Asih di tengah-tengah mereka, hanya saja masih belum diungkap. Bisa saja Sri Asih ini masih hidup. Karena kostumnya nggak ada di film itu. Di film Sri Asih kita cuma lihat kostumnya Alana sama kostumnya Nani Wijaya doang. Sementara Sri Asih selain mereka itu kostumnya nggak ada. Pikiranku langsung bilang, jangan-jangan ada Sri Asih di antara Nani Wijaya dan Alana, tapi dia itu masih hidup. Dia masih aktif mungkin. Tapi dia sosoknya misterius dan tidak bisa ditemukan. Dan ya, Atika Hasyolan. Sebenarnya aku pengen Sofia Latjuba sih. Tapi kalau bukan Sofia Latjuba, menurutku Atika Hasyolan juga bagus buat memerankan karakter ini. Suaminya dia, Rio Dewanto, udah masuk ke film Gundala ya, menjadi ayahnya Gundala. Dan dia banyak yang bilang kalau Rio Dewanto itu adalah Gundala generasi sebelum Sancaka. Kenapa nggak kita buat Atika Hasyolan sebagai Sri Asih sebelum Alana gitu kan? Sekalian aja, itu bakalan bagus. Terakhir, Dwi Sasono, dan ini aku udah lama sih pengen lihat Dwi Sasono masuk ke Bumi Langit ya. Dan aku udah ngefans sejak lama juga, aku pengen lihat Dwi Sasono menjadi Herbintang. Herbintang ini kalau buat yang belum tahu, dia adalah salah satu superhero di Bumi Langit yang mengendalikan ilmu sihir. Kalau di DC mungkin kalian lihat ada Dr. Fate ya, ada Konstantin. Kalau di Marvel kalian lihat ada Doctor Strange, ya kan? Ada Wanda, Scarlet Witch. Kalau di Bumi Langit itu kita punya Herbintang. Herbintang dan juga Siti Gahara.
Kalau dari rumor-rumornya Sisi Tigahara itu diperankan sama Raline Shah. Duet antara Dwi Sasono sama Raline Shah menjadi duo penyihir di Bumi Langit, menurutku bakalan keren. Aku udah lama banget pengen lihat Dwi Sasono sebagai Heri Bintang sih. Pengen lihat Heri Bintang muncul di jagat sinema Bumi Langit. Amin. Oke, selesai. Itu tadi adalah fancast-fancastku untuk para pemain film Mencuri Raden Saleh kalau mereka masuk ke universe-nya Bumi Langit. Dan jangan lupa, tanggal 5 Januari nanti, film Mencuri Raden Saleh bakalan tayang di Netflix. Jadi buat kalian yang kemarin nggak sempat nonton film ini, atau buat kalian yang pengen nonton ulang film ini, kayak aku pengen banget nonton ulang film ini. Film ini seru banget, gila, bagus banget. Kesempatannya nanti, tanggal 5 Januari, film ini bakalan mulai tayang di Netflix. Kita ramaikan bareng-bareng ya. Dan iya, itu tadi adalah fancast-fancastku. Buat kalian yang nggak setuju sama fancast-fancastku, nggak apa-apa. Ini fancastku, kalian mungkin punya fancast kalian sendiri. Fancast kalian mungkin bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kayak di video kemarin ada banyak yang bilang, aku kepengen Angga Yunanda yang jadi Kalong. Nggak apa-apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.